Apakah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Di dalam Markus 3 ayat 29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Di dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi kalau dia menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Di dalam beberapa konteks saya akan jelaskan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Allah. Kristus sudah menyelenggarakan penebusan di bumi ini melalui inkarnasinya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, penampakannya, kenaikannya, dan kedatangannya. Ini hal yang utuh di dalam Alkitab, dan keseluruhan itu diterapkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati orang pilihannya. Karena itu, pastilah orang pilihannya yang telah ditetapkan Allah akan diarahkan, dituntun, dibimbing, dan diberikan pengertian agar mengenal Allah di dalam dan melalui Kristus yang menebusnya dan memberikan hidup yang baru kepada kita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks demikian, itu bagian yang pertama kita pahami dulu. Bagian yang kedua, karena memang ada banyak orang yang kita tidak tahu apakah orang itu orang pilihan atau tidak, orang percaya atau tidak, orang yang sungguh-sungguh atau tidak, karena kita tidak punya hak menghakimi nasib kekekalan seseorang. Kita hanya dapat melihat dan merasakan buah dari apa yang dipercayanya, maka kita harusnya bisa menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang itu. Sehingga orang itu, siapapun, saya misalnya, akan dengan mantap, dengan yakin, terus-menerus di dalam proses makin memuliakan Allah. Ada sebuah tafsiran di dalam teks Markus 3 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 10. Bahwa di dalam pernyataan itu ada konteks di mana Kristus yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Roh Kudus sudah dicurahkan, dan setelah Roh Kudus dicurahkan, gereja menikmati pelayanan yang dinyatakan Roh Kudus, meneruskan pelayanan kekaryaan Kristus sampai nanti akhir zaman. Jadi di sini ada masa di mana Roh Kudus menerapkan seluruh karya penebusan Kristus. Tetapi ada orang-orang yang tidak percaya akan apa yang dinyatakan dalam Alkitab, apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka mengeraskan hati, mereka mungkin beragama tapi belum beriman, mereka mungkin beragama Kristen tetapi mereka tidak hidup dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Mereka mungkin menghujat Roh Kudus karena mereka menolak setiap pengajaran Alkitab. Karena Alkitab karya Roh Kudus. Kelahiran baru itu karya Roh Kudus. Dan kita hidup bersekutu, bersatu bersama di dalam Kristus, itu karya Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus berarti orang tersebut pertama bukan orang pilihan Tuhan, bukan ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, di dalam konteks sejarahnya, setiap ada firman yang diberitakan,
setiap ada kebenaran tentang pribadi Kristus yang adalah anak Allah dan juga manusia dalam esensinya, di dalam kondisi natur kemanusiaannya, jadi mengenal Allah anak, mengenal Allah di mana anaknya itu adalah pribadi yang ilahi dan juga yang manusia. Kalau ada yang menolak itu, tidak menerima salah satunya, dan keliru memahaminya, maka orang itu sedang menghujat Roh Kudus. Yang ketiga, orang itu sampai akhir hidupnya, jadi kita tidak tahu, bisa jadi seperti penjahat di sebelah Yesus, yang di akhir hidupnya dia disadarkan oleh Roh Kudus mengenal siapa Kristus, lalu dia berkata, Yesus, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Pasti di sana karya Roh Kudus bekerja dalam hati orang itu untuk meyakini siapakah Yesus Kristus di dalam hidupnya. Sehingga pada momen itu Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini engkau juga bersamaku di Firdaus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ini kita tidak bisa memberikan satu statement bahwa orang ini pasti menghujat Roh Kudus. Belum tentu orang-orang yang menolak di dalam masa kini adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Belum tentu. Karena kita tahu ada yang dipilih yang akan dipanggil Tuhan. Kita hanya tahu pada akhir hidupnya, ternyata sampai hari kematiannya, dia tetap membenci Yesus, menolak keilahian dan kemanusiaan Yesus, menghujat karya-karya Kristus, tidak percaya kepada keselamatan yang dinyatakan Kristus berdasarkan anugerah Bapa. Dan dari sana kita akan mengatakan orang itu menghujat Roh Kudus. Namun kita tidak bisa mengatakan itu dengan mulut kita. Karena yang menghakimi nasib kekekalan orang itu adalah Tuhan. Kita hanya melihat, menilai, menganggap, memberikan prediksi. Tetapi kita tidak punya hak menghakimi nasib kekekalannya. Memang ada orang-orang yang tertulis misalnya di dalam surat Ibrani. Kalau kita membaca surat Ibrani di dalam pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan pasal 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di muka umum. Di sini dikatakan, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah sebab mereka yang pernah, jadi ada sekelompok orang, sekelompok komunitas atau orang-orang tertentu yang memang kita harus tahu bahwa ada yang seperti itu. Ada yang murtad. Ada yang di sana berarti berkaitan dengan dia tidak mau menerima karya penebusan Kristus. Tidak memiliki hubungan pribadi lagi dengan Kristus. Dia beragama. Beragama, pernah dia lihat, dia rasa berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Karunia-karunia itu dia rasa, dia alami, tetapi sesungguhnya dia tidak percaya. Mungkinkah? Mungkin. Misalnya saja kita tahu Judas Iskariot. Kita tahu persis, 3,5 tahun bersama Tuhan. Pasti dia pernah melihat, menyaksikan, dan menikmati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di akhir hidupnya, setelah jual Yesus, dan kemudian dia mati dan gantung diri. Itu keputusan yang fatal sekali. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang betul-betul percaya kepada Kristus, terlepas Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pertumbuhan, kesulitan, dan pergumulan, termasuk saya, menghadapi pergumulan, kesulitan, dan pertumbuhan rohani, supaya berbuah dan berbuah dan berbuah. Tetapi dengan hati dan mulut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
dan kita yakin seyakin-yakinnya, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua bukan orang yang mungkin menghujat Roh Kudus. Tetapi mungkinkah kita mendukakan Roh Kudus? Mungkin, karena mungkin saja Roh Kudus menghendaki kita hidup kudus, hidup adil, hidup suci, hidup benar. Tapi kita mengeraskan hati. Kita tidak mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan, meninggikan, memikul beban dosa itu sendiri. Kita tidak mau serahkan sama Tuhan. Kita tidak mau sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Kita masih egois, masih sombong, masih arogan. Sekalipun sudah berpengalaman dalam berbagai macam hal, pengetahuan, pengalaman, pengertian. Tuhan menghendaki kita taat sepenuhnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita tidak mungkin menghujat Roh Kudus, tapi jangan mendukakan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, memberikan kita kekuatan. Sekalipun kita lemah, kita tak mampu, kita sangat terbatas. Tetapi mintalah terus, ya Roh Kudus, bimbinglah, pimpinlah, tuntunlah aku untuk memuliakan dirimu, meninggikan nama Kristus, dan namanya yang akan membawakan kepada kita hidup yang berkemenangan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan ragukan dan jangan takut akan hal itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kalau masih ada keraguan seperti itu, belajar merendahkan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Merenung, saya bertahun-tahun memikirkan bagian ayat ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tadinya percaya, lalu dia pindah kepercayaan. Ternyata kalau bukan orang pilihan, kalau bukan dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kalau bukan sungguh-sungguh milik kepunyaan Tuhan, dia akan bebas sesuka hati dia selama di bumi sampai waktunya Tuhan menghukum dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita betul-betul takut akan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kita menggunakan pikiran, tapi pikiran kita harus tunduk takluk di dalam iman yang benar. Dan iman yang memimpin pikiran, dan pikiran yang memimpin kehendak, dan kehendak yang memimpin emosi kita. Lalu keseluruhan kita hidup ini boleh dibagikan untuk kemuliaan nama